Kalau yang kemarin itu pakai pen tool, sekarang ada objek ini. Ini untuk pembuatannya sebenarnya gabungan, sebagian ada yang pakai pen tool, ada yang pakai tulisan. Nah, sementara saya praktekkan dulu untuk yang objek sederhana. Kemungkinan ini nanti untuk objek ini nggak bisa jadi satu pertemuan ya. Jadi mungkin dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Oke, karena ini objeknya putih, kalau saya taruh di kertasnya sama-sama putih kan agak sulit dilihat. Saya membuatnya di luar kertas mawon, yang area agak hitam itu, biar mudah. Nah, yang pertama mungkin bisa membuat cangkirnya dulu. Ini kan cangkir, terus ada lepek, terus ini untuk efek kayak asapnya ini buatnya pakai pentul. Karena pentul kemarin sudah, jadi coba saya praktekkan untuk yang membuat cangkir. Kalau ini nggak pakai pentul cara membuatnya, tapi pakai lingkaran yang diedit. Kalau saya bedah ya, saya ungroup, saya pisah-pisah, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini, aslinya seperti ini. Terus kalau digabung, terus ditambahi efek pewarnaan, nanti hasilnya bisa seperti cangkir. Kalau dilihat kan cuma lingkaran, terus lingkaran yang dipotong, seperti itu. Ya, langsung saja saya praktekkan. Nanti kalau ada yang ditanyakan, langsung open mic mawon. Kalau ada yang ketinggalan nomor penonton, bisa langsung open mic. Nah, kalau mau membuat objek seperti yang dijelaskan kemarin, yang awal-awal itu, untuk pilihannya rectangle tool, bisa diklik kiri tahan, terus muncul pilihan seperti ini. Karena ini objeknya lingkaran, berarti dipilih yang ellipse tool. Pilih yang ellipse tool. Saya pisah dulu. Yang pertama, buat objek yang paling atas ini. Yang paling kiri, ini lingkaran tapi lonjong. Berarti klik kiri tahan, lalu ditarik. Kira-kira ukurannya seperti ini. Kalau kurang pas, tinggal diedit pakai selection tool, misal kelebaran atau gimana, atau kurang besar, bisa diedit. Oke, seperti ini. Jadi yang pertama buat lingkaran seperti ini, silahkan dicoba dulu. Lingkaran lonjong. Kalau sudah, ini lonjong ya, lonjong. Terus pewarnaan langsung diwarna mawon. Langsung diwarna, ini kan kalau objek saya yang awal tadi, saya pecah, warnanya itu gradasi.
Yang kiri itu putih, makin ke kanan makin abu-abu. Langsung diwarna berarti. Diklik objeknya, lalu dipilih gradient tool di sebelah kanan. Gradient tool, diklik gradient, lalu diklik untuk pewarnaannya. Yang di kotak ada warnanya ini, diklik seperti ini. Nah, ini kan punya saya nggak berubah. Sudah saya klik, di sininya sudah aktif tapi nggak berubah. Soalnya yang ke warna itu punya saya masih outline-nya. Bisa dilihat yang sini. Di bawah gambar gradient ini, di sini kan ada pilihan lagi. Kalau yang dalamnya bolong berarti itu untuk outline. Kalau dalam cuma kotak, nggak ada bolongnya, berarti itu untuk warna bagian dalam. Saya klik dulu untuk warna bagian dalam, lalu saya klik gradient seperti ini. Gradient tool. Lalu kalau sudah, tinggal dirubah warna hitamnya ini. Yang warna hitam diubah jadi abu-abu. Nah, kira-kira segini abu-abunya, agak terang dikit. Kira-kira segini. Dugi mriki pripun saged? Channel wifi nek kayak Google Meet gak setan. Stres aku. Pripun Bu, dugi mriki buat lingkaran yang lonjong terus warna gradient sudah bisa. Sudah ya, kalau sudah saya lanjutkan. Terus kalau dilihat di sini ini kan di luarnya ada warna putih. Nah, cara membuatnya tinggal dikasih outline. Outline-nya dilebarin, ditebelin. Objeknya tadi dikasih stroke atau outline. Terus warnanya diganti putih. Seperti ini. Mungkin bisa pakai 3 poin atau 2 poin. Dikasih outline seperti ini. Kalau sudah,
tinggal membuat objek yang belakangnya lagi, yang efek melengkung ke bawah. Objeknya ini sebenarnya, tapi kalau digabung nanti bisa jadi seperti ini. Objeknya seperti ini. Nah, cara membuatnya ini tinggal diduplikat. Objek yang pertama tadi diduplikat. Caranya klik objeknya, lalu pencet Ctrl C di keyboard, Ctrl C, kontrolnya ditahan, plus C diklik. Kalau sudah, Ctrl F, bukan Ctrl V ya, Ctrl F. Bedanya kalau Ctrl V itu duplikat tapi tepat di atasnya, seperti ini. Ini kan kayak satu objek, tapi kalau saya geser ada dua. Itu soalnya duplikat tapi tepat di atasnya. Nah, kalau Ctrl V itu sama-sama duplikat, jadi dua objek, tapi di sebelahnya seperti ini. Jadi tadi di Ctrl C, objeknya Ctrl C, lalu Ctrl F. Ctrl C lalu Ctrl F. Kalau sudah, biar objeknya ini biar bisa lebar ke bawah, diedit pakai Direct Selection Tool. Diklik objeknya dulu, lalu ganti ke tool yang sebelahnya Direct Selection Tool. Nah, untuk titiknya ini kan ada 4 titik. Atas, bawah, kanan, sama kiri. Ini. Tinggal diklik titik yang bawah tengah ini, diklik. Kalau sudah diklik kiri lagi, pas di titiknya, klik kiri tahan, ditarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini saya praktekkan, saya tarik ke bawah, ini kan bisa jadi miring seperti ini, meleset ke kanan atau ke kiri, jadi ini nggak lurus pas tengah. Biar pas tengah, sambil ditahan shift di keyboard. Di keyboardnya shift ditahan, ini pas tengah. Kalau misal saya tarik, otomatis pas di tengah. Kalau shift ditahan. Saya ulangi, pakai Direct Selection Tool, lalu diklik titik yang bawah, klik kiri sekali, lalu klik kiri tahan, ditarik ke bawah, sambil shift ditahan. Seperti ini. Dikira-kira jaraknya segini. Kalau sudah, ini kan masih berbeda objeknya. Harusnya ujungnya nggak lancip, tumpul seperti ini. Nah, punya saya masih lancip, untuk bagian bawah agak mengerucut. Tinggal diedit yang anchor-nya, handle-nya. Oke. Biar ujungnya nggak mengerucut, handle-nya diedit, diklik dulu, titik yang bawah lagi, klik, lalu muncul handle kanan sama kiri. Handle-nya klik kiri tahan, ditarik ke kanan dikit, untuk yang sebelah kanan. Terus yang sebelah kiri sama, ditarik ke kiri dikit, seperti ini. Kalau salah bisa di Ctrl Z untuk mengundo.
Nah, hampir mirip, kira-kira seperti itu. Saya ulangi, yang awalnya tadi masih agak lancip seperti ini, pakai direct selection tool, diklik titik yang bawah, lalu handle-nya ditarik, dilebarkan garisnya. Yang kanan ditarik ke kanan dikit, yang kiri ditarik ke kiri. Seperti itu. Oke, kalau sudah, ini kan nggak ada outline-nya, berarti dihilangkan. Untuk objek yang kedua ini nggak ada outline-nya, stroke-nya. Dihilangkan di sini. Seperti ini. Lalu untuk warnanya, ini kebalik. Jadi harusnya kan kebalikan. Kalau yang objek pertama warna putihnya di kiri, kalau objek kedua harusnya putihnya di kanan. Nah, sementara ini masih kebalik. Putihnya masih di sebelah kiri. Cara ngebaliknya tetap di gradient tool. Terus di derajat, di pilihan derajat ini, opsi derajat, pilih ke 180 seperti ini. Di opsi ini ada logo sudut, diklik yang panah ke bawah, dicari yang 180. Nanti otomatis terbalik seperti ini. Saya ulangi, kalau mau ngebalik warna gradient, tetap di gradient tool, lalu dicari opsi sudut, logo sudut. Kalau sudah, diklik yang titik, kok bukan titik, panah ke bawah. Diklik panah ke bawah, muncul opsi. Pilih yang 180. Nah, kalau sudah, tinggal dibalik. Ini kan objeknya, objek yang pertama tadi ketutup sama objek kedua. Harusnya objek yang kedua ini berada paling belakang. Nah, caranya diklik kanan, lalu pilih arrange. Diklik dulu objeknya ya, diklik kiri dulu objek, diseleksi objeknya, lalu klik kanan, arrange, send to back. Pilih yang send to back. Klik kanan, arrange, send to back. Nah, otomatis terbalik. Jadi kan, hampir jadi. Sudah ada efek cangkirnya. Seperti ini. Nah, sampai sini pripun? Mungkin ada yang ditanyakan atau ketinggalan. Monggo.
Silahkan sambil dicoba-coba dulu. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ini kan sudah jadi untuk cangkirnya. Cangkirnya sudah jadi, tinggal warna coklat ini, kayak kopinya, maksudnya kopinya. Cara membuatnya, ini nggak usah buat lingkaran lagi, tinggal yang objek pertama tadi diduplikat, di copy lagi, Ctrl C, lalu Ctrl F, seperti ini, jadi 2. Diduplikat lagi untuk objek pertama.
Kalau sudah mungkin bisa diganti warnanya coklat biar bisa dibedakan. Kalau sudah diganti warna, yang warna coklat digeser agak ke bawah. Seperti ini, kira-kira segini jaraknya sama yang objek pertama tadi. Digeser ke bawah dikit, sambil ditahan shift biar tetap lurus. Drag ke bawah, ditahan shift. Nah. Kira-kira segini. Kalau sudah, untuk objek yang pertama tadi, yang paling atas, yang ini, diduplikat lagi, Ctrl C, Ctrl F, saya ganti lagi ke coklat. Seperti ini. Ini kan jadi dua lingkaran yang warnanya coklat. Tinggal diduplikat dua-duanya. Sebelumnya mungkin kemarin sudah saya jelaskan sebenarnya. Tapi untuk mengulang, untuk mengingat-ingat, saya buat objek dulu. Nah, ada tool lagi di sini yang kemarin, namanya Pathfinder. Nih, mungkin tempatnya beda-beda. Kalau di pointernya diarahkan ke toolnya, dihentikan, muncul tulisan Pathfinder. Letaknya di sebelah kanan. Kalau nggak muncul, misal dicari di sebelah kanan kok nggak ada, berarti dimunculkan dulu dengan cara diklik window yang atas. Klik window, dicari tulisannya Pathfinder. Kalau nggak ada, diklik panah yang bawah ini. Paling bawah kan ada panah ke bawah, diklik kiri, dicari Pathfinder. Nah, punya saya di sini. Pathfinder. Kalau di sebelah kirinya udah kecentang, berarti sudah muncul, tinggal dicari di sebelah kanannya.
Sudah ya, Pathfinder. Nah, fungsinya Pathfinder untuk mengingat-ingat, ini kan ada beberapa pilihan. Yang pertama itu menggabungkan dua objek. Misal ada dua objek seperti ini, dua objek atau lebih. Misal ada 3. Kalau saya seleksi semua, terus saya ke tool Pathfinder, pilih yang pertama. Yang awalnya 3 masih bisa saya geser, saya pisah-pisah. Kalau saya Pathfinder yang pertama, otomatis jadi satu objek. Seperti ini. Jadi satu objek dan satu warna. Misal saya geser, ini sudah gabung. Itu untuk opsi yang pertama. Nah, syarat penggunaan Pathfinder itu minimal harus ada 2 objek. Itu minimal. Misal lebih 3, 4, 5, enggak apa-apa. Yang penting lebih dari 2 objek dan bersinggungan. Kalau misal ada 3 objek tapi bersebelahan seperti ini, enggak bersinggungan satu sama lain. Kalau bersinggungan kan tadi seperti ini, bisa gabung. Terus misal saya geser enggak bersinggungan, saya seleksi semua, saya gabung, tetap bisa, tetap jadi satu kesatuan. Kalau saya geser jadi satu, tapi objeknya tetap sendiri-sendiri, kelihatan terpisah kan. Jadi syaratnya harus ada minimal 2 objek, lalu bersinggungan antara satu sama lainnya. Seperti itu. Itu untuk opsi yang pertama, pilihan Pathfinder yang pertama. Terus ada lagi untuk opsi yang kedua. Ini masih membahas opsi yang atas ya. Ini kan ada 2 tempat. Yang satu set mode, yang bawahnya ada Pathfinder. Nah, ini masih membahas yang set mode. Opsi yang kedua saya praktekkan. Misal ada 2 objek yang bersinggungan seperti ini. Saya seleksi semua dua-duanya. Lalu saya klik opsi yang kedua, minus front. Saya klik kiri. Nah, seperti ini hasilnya. Tadi yang 2 objek bersinggungan tadi, yang awalnya persegi semua. Terus saya seleksi, saya klik yang opsi kedua. Otomatis bolong yang objek warna coklatnya. Yang persegi warna coklat tadi bolong. Bolongnya itu ngikutin objek yang putih. Misal objek yang putih saya geser ke kanan, saya kecilin singgungannya. Terus saya blok, saya klik yang opsi kedua. Nah, itu kan ngikut penempatan objek yang putih tadi. Itu fungsinya minus front. Jadi maksudnya gini, untuk minus front itu objek yang berada di bawah, objek yang di bawah seperti ini, objek yang warna coklat ini kan berada di bawahnya yang warna putih. Nah, objek yang berada di bawah itu akan terpotong sama objek atasnya. Misal kalau kotaan ini saya balik, yang warna coklat saya taruh atas ya, misal. Terus saya seleksi. Nanti yang terpotong yang warna putih. Intinya yang terpotong itu yang tempatnya paling bawah, dan yang memotong itu yang berada di atasnya. Saya praktekkan. Nah, seperti ini. Yang terpotong ganti yang warna putih. Dan itu berfungsi untuk semua objek, nggak cuma persegi. Misal bintang, atau lingkaran, atau objek yang sudah diedit, pen tool, itu bisa pakai yang Pathfinder. Syaratnya tadi ada 2 objek, lalu sama-sama bersinggungan. Kalau misal nggak bersinggungan, saya praktekkan lagi. Nah,
malah hilang yang satu. Nggak bisa, jadi harus bersinggungan. Terus lagi objek yang ketiga, maksudnya opsi yang ketiga, minus sebelahnya minus front ada intersect. Kalau dilihat dari gambarnya, dari logonya ini kan yang objek ke warna itu bagian tengah. Nah, ini nanti hasilnya kalau saya klik, objek yang muncul itu cuma yang bersinggungan. Seperti ini. Kalau misal bersinggungannya saya lebarin, terus saya klik, otomatis ikut lebar. Jadi yang kelihatan itu cuma objek yang bersinggungan, bagian yang bersinggungan, yang di luarnya otomatis hilang. Seperti itu. Terus opsi yang terakhir, ini kebalikannya dari yang sebelahnya tadi, yang intersect. Yang akan terlihat itu objek yang nggak bersinggungan, jadi yang tengahnya bolong. Yang bersinggungan itu akan hilang, sementara yang nggak bersinggungan sama objek lain itu akan terlihat. Itu kebalikan dari intersect. Terus saya lanjutkan. Saya lanjutkan yang ini, membuat warna air kopinya yang warna coklat. Setelah tadi diduplikat jadi dua, yang warnanya saya rubah jadi coklat ya. Saya seleksi dua-duanya, coklat yang atas sama coklat yang bawah, lingkaran atas sama bawah. Caranya klik kiri objek pertama, lalu shift ditahan, shift di keyboardnya ditahan, lalu klik kiri objek yang kedua, seperti ini. Kalau dua-duanya sudah terseleksi, tinggal pergi ke Pathfinder, lalu dipilih yang opsi ketiga, yang intersect, yang logonya cuma terwarna bagian tengah. Opsi ketiga, silakan diklik kiri. Nah, otomatis terpotong seperti ini. Sakit ya? Silakan dicoba dulu. Nah, kalau sudah saya lanjutkan. Oke. Tinggal warna coklat yang lebih muda lagi. Oh ya, sebelumnya tadi yang warna coklat itu misal saya geser, ini kan masih ada outline putih. Masih ada warna putih. Nah, ini dihilangkan dulu. Garisnya dihilangkan dulu. Cuma bagian dalamnya yang diwarna-warna coklat seperti ini. Lalu tinggal membuat objek
Yang selanjutnya yang paling atas warna coklat muda yang digradasi, yang lebih terang. Kalau ini buatnya dari lingkaran, jadi buat lingkaran lagi dari rectangle tool, pilih yang ellipse tool, buat lingkaran dikira-kira seperti ini. Saya rubah warnanya ke coklat muda. Nah, tempatnya langsung ditaruh di tengah, mungkin bisa digeser-geser. Oke, saya ganti warnanya yang lebih muda lagi. Oke, seperti ini. Jadi buat lingkaran lonjong, agak lonjong, lalu diletakkan di tengah, di sini antara garis ini. Letakkan di sini. Untuk ukurannya disesuaikan, dikira-kira. Kalau sudah, warna coklat yang tua tadi, warna coklat tua diduplikat. Ctrl C, Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F. Jadi diduplikat. Kalau sudah diseleksi dua-duanya, yang warna coklat tua sama warna coklat muda diseleksi. Lalu ke Pathfinder lagi. Ke Pathfinder dipilih yang opsi ketiga, yang intersect. Opsi ketiga diklik. Nah, seperti ini. Otomatis akan terpotong ikutin yang objek bersinggungan tadi. Silakan dicoba dulu. Kalau sudah, setelah di Pathfinder tadi dipotong yang bersinggungan, tinggal dikasih gradasi. Yang warna atas itu lebih terang, bawahnya agak gelap, pergi ke gradient. Diklik untuk gradient di sini, kotak yang paling kiri atas. Klik kiri. Mungkin warna awalnya beda-beda ya, untuk warna settingannya beda-beda warna awal, tinggal dirubah. Misal yang bagian kanan coklat muda. Nah, untuk pemilihan coklat muda, di sini kan pilihannya cuma ini. Misal kok kurang terang, dipilih salah satu, warna coklat salah satu yang agak terang. Lalu untuk merubahnya biar lebih cerah lagi, klik pewarnaan yang atas, yang color. Yang ini kan swatch.
yang bagian tengah munculnya pilihan warna seperti ini. Lalu dipilih yang color bagian atas, color. Di sini tinggal diatur, mungkin merahnya kurang, berarti di magenta CMYK ini yang M ditarik ke kanan. Nah, kalau kurang pas, tinggal K-nya ditambahi, C-nya ditambahi. Nah, seperti ini. Lalu yang warna sebelah kirinya coklat tua. Kira-kira segini. Kalau sudah seperti ini kan kebalik. Harusnya gradasinya itu dari atas, yang atas itu coklat muda, coklat yang cerah, terus bawahnya coklat gelap. Sementara punya saya masih gradasinya dari kanan ke kiri. Ngebaliknya sama kayak yang tadi, tinggal derajatnya diubah. Berarti kalau yang tadi kan dari kiri ke kanan, ini ngerubahnya dari atas ke bawah, berarti nggak 180, tapi 90 derajat. Pilih yang 90, nah otomatis kebalik. Seperti ini. Saya ulangi lagi, tadi warnanya satu coklat terang, yang sebelahnya coklat gelap. Lalu biar gradasinya dari atas ke bawah, sudutnya dirubah ke 90 derajat. Jadi kan objeknya seperti ini. Yang sebenarnya kalau dipisah lagi, terdiri dari lingkaran. Yang ini lingkaran, diedit sama belakangnya dari lingkaran juga, dipotong lalu digabung dan dikasih warna gradien, jadinya seperti cangkir. Oke, seperti ini. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Untuk hari ini mungkin sampai cangkirnya dulu ya. Sampai cangkir, terus kalau mau ditambahi bisa, silahkan dicoba-coba sendiri. Yang efek asapnya ini, pakai pen tool bisa lebih mudah. Kalau untuk lepeknya sama tulisannya mungkin pertemuan berikutnya saya jelaskan. Sementara sampai ini dulu, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Monggo. Mas Alvin, maaf I. tadi kan saya kan masuknya telat. Untuk yang setengah lingkarannya itu gimana Mas Alvin tadi? Yang setengah lingkaran
Yang coklat muda ini toh, Bu? Atau yang Iya, mana? yang cangkirnya, yang cangkirnya. Oh, yang ini. Ingkang pundi bagian mana? Bagian cangkirnya itu loh, bagian mangkuknya. Bagian mangkuk. Yang efek melengkung ini toh, Bu? Saya ganti warna ya. Apa yang ini? Yang saya warna hijau ini? Halo? Pripun? Kok nggak ada suaranya? Oke, saya refresh dulu coba. Oke, bentar saya share lagi. Apa yang saya warna hijau ini, Bu? Iya, Mas Alvin, Oh, yang warna ini. hijau. Nah, ini sebenarnya gini. Objeknya cuma 4 ini, Bu. Nggak ada yang setengah lingkaran. Jadi kalau saya pisah lagi ya, saya geser. Nah, objek aslinya ini sama. Jadi silahkan buat objek dulu 4 ini, buat 4 objek ini dulu seperti ini. Terus kalau sudah, ini saya praktekkan lagi, digabung. Objek yang pertama berada di atas yang ini. Nah, seperti ini. Mungkin kalau masih tadi seperti ini kan, kalau nggak kelihatan efek cangkirnya, mungkin bisa dibalik. Yang ini ditaruh belakang, klik kanan, arrange, send to back. Seperti ini. Jadi efeknya kayak melengkung gitu. Pripun paham nggih, Bu? Halo? Kok nggak kedengeran ya? Mungkin sampai sini dulu aja. Kalau ada yang kurang paham, saya jelaskan untuk pertemuan berikutnya karena kayaknya sinyalnya di rumah saya agak kurang mendukung. Hari ini mendung dan hujan. Ya, mengingatkan untuk besok hari Sabtu itu pelatihan offline untuk Kecamatan Gandusari. Monggo dugi teng Andalas. Waktunya jam 10. Jam 10 sudah mulai nonton. Untuk yang Kecamatan Gandusari silahkan datang untuk pelatihan offline. Niki. Ngeran pripun, Bu? Wow. Paham nggih? Belum. Tadi Dereng. macet, Mas. Oh, tadi macet. Belum paham, Mas Alvin. Ini share screen saya macet apa enggak? Kalau sekarang sih enggak. Enggak, tadi macet. Nah, tadi suaranya enggak kedengeran soalnya. Enggak tahu ya, saya ulangi. Mas. Nggih. Saya ulangi.
Jadi awalnya cuma 4 objek seperti ini, Bu. Saya hapus ini. 4 objek ini. Untuk cara buat 4 objek ini bisa ya? Yang ini. Sakit nggak? Yang putih besar itu, Mas. Itu Yang kan putih besar belum? rectangle. Enggak, buatnya gini. Bentar. Jadi objek yang pertama sampun nggih, objek pertama yang lingkaran lonjong ini. Nah, Udah. objek yang ini diduplikat, Bu. Ctrl C lalu Ctrl F. Jadi ada 2 ini, kalau misal saya geser ada 2 objek. Kok macet lagi sepertinya? Macet lagi. Bentar, saya ulang. Sampun kelihatan nggih? Saya geser-geser. Nah, awalnya dari objek yang pertama tadi diduplikat ya, Ctrl C, diklik objeknya dulu, lalu Ctrl C di keyboard, terus Ctrl F. Ini kan ada 2 objek. Kalau sudah ganti ke Direct Selection Tool, di sini muncul 4 titik. Pilih titik yang bawah, yang titik bawah nih yang saya geser. Nah, titik yang bawah tinggal ditarik, dilebarin ke bawah sambil ditahan shift biar lurus. Ditahan shift kira-kira segini. Gimana sakit, Bu? Ya. Nah, sampun. Sudah. Lalu ini kan masih terlalu mengerucut ya, harusnya agak bulat. Berarti tinggal diedit untuk engkornya, untuk handle-nya. Klik titik yang bawah, handle-nya kan ada kanan sama kiri. Yang kiri ditarik ke kiri. Tuh, bentar. Yang handle kiri ini ditarik ke kiri dikit. Yang kanan sama ditarik ke kanan dikit. Dikira-kira mawon. Nah, seperti ini cara membuatnya. Tinggal warna outline-nya warna putih, garis putihnya dihilangi. Dan pripun saged nopo tasik kurang paham? Iya. Udah, Mas. Sampun, nggih. Tinggal ini kan kalau sudah seperti ini, tinggal ditaruh belakang objek yang baru ini, ditaruh belakang, klik kanan arrange send to back. Dan gradasinya dibalik ya. Kalau gradasinya sama, yang kiri 2 objek tadi sama-sama yang sebelah kiri putih, hasilnya kayak aneh, nggak kelihatan. Kalau dibalik, saya balik, saya ganti ke 180. Nah, kalau seperti ini kan lebih jelas. Oke, seperti itu untuk cara membuat cangkir. Mungkin untuk objek yang lain bisa ditambahi sendiri, berimajinasi. Untuk hari ini cukup sampai sekian. Mengingatkan juga untuk Kecamatan Gandusari, besok pelatihan offline di Andalas. Waktunya pukul 10 sudah mulai. Silahkan datang untuk wilayah Gandusari. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.